Baik, terima kasih ya buat pertanyaan dari Mbak Tias. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Mbak Tias ya. Mohon maaf apabila kami tidak ada menjelaskan cara penghitungan kebutuhan kerja tenaga perawat. Nah, di sini kami akan menjelaskan terlebih dahulu. Sebelumnya itu saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Mila Francisca Sinaga, MPM 182201092. Nah, yang kami dapatkan di dalam kelompok 6, temanya itu metode Doklas. Nah, untuk rumusnya itu di sini ada jumlah hari minggu selama 1 tahun itu dikalikan dengan hari cutinya, terus dikalikan dengan hari besarnya itu, terus dikalikan dengan hari jumlah perawat yang akan diperlukan. Kemudian kita akan membagikan dari jumlah hari kerja aktifnya. Lanjut ya. Nah, untuk hasil perhitungan kebutuhan tenaganya itu di dalam jumlah hari rawatnya itu kan ada 3, yaitu minimal dan partial dan totalnya itu. Nah, di sini kita menjumlahkan hasilnya itu dari minimal dan partialnya itu dan totalnya itu sekitar 2137. Nah, kemudian itu kita akan memasukkan 810, minimalnya itu 810 dibagi dengan 2137. Nah, hasilnya itu sekitar 0,379. Nah, kita bulatkan ya menjadi 0,38 menjadi 38%. Nah, untuk yang partialnya itu 760 dibagi 2130, hasilnya itu 0,35-nya. Terus kita bulatkan menjadi 0,36 menjadi 36%. Nah, untuk yang totalnya itu 567 dibagi 2137, hasilnya itu 0,265, hasilnya itu 2,26. Nah, kita bulatkan menjadi 0,26. Nah, kita ubah menjadi persen menjadi 26%. Nah, selanjutnya di sini ada rumus TT dikali bor. Untuk T-nya itu 30, nah untuk bornya itu 71,4. Nah, kita hitungkan 30 dikali 71,4 menjadi 21. Terus kita masukkan minimal 0,38 itu dikali hasil dari rumus TT kali bor, yaitu 21. Nah, kita totalkan keseluruhannya itu 0,38 dikali 21 menjadi 7,96. Hasilnya itu yang kita dapatkan dalam jumlah pasiennya itu sekitar 8 pasien. Nah, untuk yang partialnya itu 0,36 dikali 21 menjadi 2,56, hasilnya itu 8 pasien. Nah, untuk yang totalnya itu 0,26 dikali 21, hasilnya 5,46. Nah, yang kita dapatkan dari kelompok 6 yaitu 5 pasien. Nah, selanjutnya di sini ada tingkat ketergantungannya itu minimal partial sama totalnya itu. Terus itu kita jumlahkan di hari jumlah pasiennya itu, terus dikalikan dari mulai pagi, sore, dan malam. Nah, untuk yang paginya itu yang kita dapatkan 1,36, 2,16, 1,5. Nah, untuk yang sore 1,2, 1,112, 1,2, 1,5. Nah, untuk yang malam 0,56, 0,8, 1. Nah, di sini kita bisa jumlahin dari pagi, sore, dan malam. Nah, untuk yang hasil jumlah pasiennya itu sekitar 21. Nah, untuk hasil dari yang pagi total keseluruhannya hasilnya 5. Nah, untuk yang sore hasil keseluruhannya itu 3. Nah, untuk yang malam hasilnya 2. Nah, untuk yang jumlah perawat yang akan dibutuhkan dari mulai pagi, sore, dan malam sekitar 10 orang. Nah, di sini kita mengetahui jumlah hari Minggu itu
selama 1 tahun itu sekitar 52 hari minggu. Terus untuk yang cutinya itu sekitar 12 hari. Untuk yang hari besarnya itu 15 hari. Untuk perhitungan perawat di selama 1 tahun itu di tahun 2021, kita bisa ngitungnya ya di hari kerja efektifnya itu. Untuk yang kerja di hari efektifnya itu sekitar 365 hari dikurang dengan hari besar yaitu 15 hari dikurang dengan cutinya selama 12 hari, terus dikurangin dari hasil jumlah hari minggu selama 1 tahun. Kemudian dikurangin dengan hari izin sakitnya itu sekitar 5 hari. Total keseluruhannya itu 281 hari kerja efektif. Untuk yang jumlah perawat yang diperlukan itu sekitar tadi 10 orang. Untuk rumusnya itu kita bisa melihat ya rumus yang kami buat di dalam PPT ini di dalam kelompok 6, yaitu jumlah hari minggu selama 1 tahun dikalikan dengan cuti, terus ditambahkan dengan hari-hari besar, kemudian ditambahkan dengan jumlah perawat, kemudian itu kita bagikan dengan jumlah hari kerja efektifnya itu berapa hari. Terus yang kita dapatkan dan kita hitungkan dalam perhitungan jumlah tenaga perawat, jumlah hari minggu 1 tahun itu kan 52 hari, terus dikalikan 12 hari, totalnya itu kan 624, ditambahkan dengan hari besarnya itu sekitar 15 hari, terus dijumlahkan perawatnya itu sekitar 10 hari. Tadi jumlah perawat tadi di situ yang tadi saya jelaskan, jumlah perawat yang diperlukan 10 hari. Total dari hari besar ditambah jumlah perawat 150, berarti 624 dari hasilnya itu ditambah hasil yang kedua 150, terus kita bagikan 281, hasilnya itu 2,70. Yang kita dapatkan dalam jumlah pasien itu sekitar 3 orang. Jadi jumlah total perawat yang libur selama hari yaitu 3 orang. Total jumlah keseluruhan terhadap tenaga perawatnya itu ada di sini jumlah shiftnya tadi 10 orang. Untuk yang jumlah perawat di dalam hari liburnya itu sekitar 3 orang. Untuk yang kepala ruangannya itu ada 1 orang. Maka kita akan menotalkan keseluruhan dari jumlah shift, jumlah perawat hari libur, dan kepala ruangan itu sekitar 14 orang. Jadi untuk penjelasannya sudah jelas ya Mbak. Apakah Mbak Tias cukup jelas dengan penjelasan saya? Mohon maaf atas tidak ada penjelasan, dan mohon maaf buat teman-teman dan dosen sekalian. Terima kasih.